Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Komang Bagus Adi Dharma dengan NIM 22055111036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan MS Project sampai dengan output dari MS Project tersebut yang dimana yaitu sampai dengan kurva S. Dan langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuka file aplikasi MS Project dan ini tampilannya yang dimana untuk pengaturan yang pertama itu di menu file. Kita ke menu file, setelah ke menu file ada option. Pada menu option ini kita perlu menyesuaikan dengan template kita masing-masing. Yang mana yang perlu kita sesuaikan yaitu pada menu display. Untuk pada menu display di sini terdapat currency option for this project yang dimana untuk currency-nya itu kita dapat menggunakan IDR atau Indonesian Rupiah. Jika pada default MS Project itu berdasarkan dolar, itu kita bisa ubah ke IDR dulu terlebih dahulu. Lanjut kita akan mengubah ke schedule yang dimana untuk bagian menu schedule ini terdapat week start on yaitu dimana pekerjaan dimulai dimulai dari hari minggu minggu dan untuk default start time itu pekerjaan dimulai dari jam berapa dan default end time itu pekerjaan selesai di jam berapa. Dan untuk default time ini kita bisa pilih yang jam 8 dan untuk default end time itu kita bisa pilih jam 5 sore. Jadi untuk durasi pekerjaan dalam satu hari itu 8 jam dan durasi jam dalam per minggu itu 40 jam dan untuk hari itu 20 hari. Dan untuk penyesuaian selanjutnya itu ada di new task create yang dimana di sini kita perlu menyesuaikan lagi itu diusahakan untuk auto schedule dan untuk durasi enterednya ini kita bisa gunakan menit, jam, hari, minggu dan bulan. Mungkin pada video kali ini saya akan menggunakan minggu dan untuk pekerja di sini kita bisa hitung berdasarkan jam, hari, minggu atau berdasarkan menit. Namun di sini saya tetapkan berdasarkan defaultnya itu berdasarkan per jam. Dan yang selanjutnya itu ada default task type itu kita biarkan sesuai file defaultnya. Setelah itu tidak ada yang perlu diatur. Jika sudah kita klik OK. Dan pada langkah selanjutnya itu kita akan mengatur untuk project information atau start dari suatu proyek tersebut. Yang dimana kita dapat ke menu project. Di sini ada project information. Pada project information ini terdapat ada start date, artinya kapan dimulainya proyek, dan current date ini kapan kita selesai proyeknya. Untuk start date kita pilih semisalnya pada video kali ini, saya pilih di bulan Agustus tahun 2025 di tanggal 1. Dan untuk kalender sini kita bisa menggunakan kalender kita masing-masing, atau kita bisa membuat kalender. Untuk cara membuat kalender ini kita klik OK. Setelah kita klik OK untuk project dimulai pada bulan Agustus. Dan untuk membuat kalender kalender sendiri itu di change working time. Yang dimana di change working time ini kita dapat mengatur kalender jam waktu jam kerja yang mana sesuai pada legend di sebelah kiri ini. Yang putih itu berarti bekerja, yang abu-abu itu berarti tidak ada bekerja atau hari libur. Dan yang ini, yang tanggal 31 berwarna putih itu sesuai dengan jam kerja dan yang lain-lain. Dan untuk membuat kalender itu di sini ada menu Create New Calendar. Semisal namanya penjadwalan proyek. Ini kita copy dari standar kalender. Yang dimana di sini kita dapat mengubah untuk eh, hari hari kita bekerja yang dimana dari hari Senin
sampai hari dengan hari Sabtu. Yang dimana untuk hari Sabtu itu kita bekerja dengan setengah hari saja. Untuk mengaturnya tuh kita ke menu worksheet, work week, yang dimana kita klik details. Untuk pada menu details ini kita bisa disesuaikan untuk kita hari Senin sampai hari Jumat itu sudah keterangannya dari jam 8 sampai jam 12 dan istirahat 1 jam dimulai dilanjut lagi dari jam 1 sampai dengan jam 5. Dan untuk mengatur waktu dalam setengah hari yaitu di menu Saturday ini kita pilih the set day to this specific working times, di mana kita itu mengatur dari jam 8 sampai dengan jam 12 saja. Nah, jika sudah kita dapat klik OK. Lanjut ke acceptance, yang dimana di acceptance ini kita dapat menentukan hari-hari libur berdasarkan kalender yang telah kita tentukan. Saya contohkan di sini satu saja, yaitu pada Agustus di tanggal 17 itu ada Hari Kemerdekaan RI. Jadi kita bisa tulis di sini walaupun di hari Minggu, jadi kita bisa tuliskan di sini untuk tidak bekerja. Kemudian untuk nama hari itu Hari Kemerdekaan RI. Dan untuk startnya kita bisa pilih dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 17 juga. Lalu jika sudah menentukan kalendernya, jadi kita bisa klik OK. Untuk langkah selanjutnya, kita dapat memasukkan item-item pekerjaan yang akan dibuatkan jadwalnya. Untuk langkah pertama, itu kita dapat memasukkan pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan. Yang dimana pekerjaan persiapan ini memiliki masing-masing sub-item pekerjaan. Untuk sub-item pekerjaan persiapan ini, yang pertama itu ada pembersihan lokasi, itu pembuatan pagar keliling, keliling, pekerjaan bopel, pekerjaan barak kerja atau gudang materialnya, dan pembuatan papan nama proyek. Papan nama proyek. Nah, pada tampilan ini terdapat ada text mode, yaitu text mode-nya bisa kita ubah jadi dia manual manually schedule atau auto schedule. Jadi jika auto schedule akan terschedule sendiri secara otomatis. Dan untuk task name ini di kita bisa isikan untuk item pekerjaan dan sub item pekerjaan. Dan di sini ada durasi, itu lamanya suatu pekerjaan. Dan di sini ada menu start, yaitu kapan tanggal proyek itu dimulai dan finishnya kapan proyek itu selesai dari suatu pekerjaan. Di sini ada predecessor, yang dimana predecessor ini digunakan untuk mengatur kapan kita bisa memulai suatu pekerjaan tersebut sesuai dengan di lapangan. Lanjut untuk memasukkan bagian sub item pekerjaan ini ke item pekerjaan persiapan, yaitu dapat dilakukan dengan cara kita blok semua sub item pekerjaan yang ingin dimasukkan ke item pekerjaan. Lalu di sini ada menu onden task dan indent task, yang dimana untuk indent task ini memasukkan sub item pekerjaan ini menjadi suatu bagian dari item pekerjaan persiapan. Jadi kita bisa klik, yang dimana dengan ini sub item pekerjaan ini termasuk dari bagian item pekerjaan persiapan. Lanjut.
Untuk pekerjaan yang lainnya, itu kita dapat copy melalui Excel yang telah kita buat atau yang telah dibuat pada masing-masing. Di sini saya menggunakan contoh Excel RAB, yaitu proyek kegiatan pembangunan unsur untuk laboratorium pada tahun 2022. Di sini saya akan copy aja langsung satu-satu. Buat copy, lalu Ctrl V saja. Ada, jika sudah kita akan memasukkan lagi untuk pekerjaan lokasi ini ke dalam item pekerjaan persiapan. Ini kita masukkan untuk pekerjaan tanah itu ada beberapa sub item lagi. Kita masukkan ke dalam item pekerjaannya. Ini kita mungkin bisa rapikan agar terlihat rapi. Pekerjaan lantai ini bagian dari pekerjaan lantai. Kita bisa rapikan lagi. Jika sudah, jika kita sudah mengatur sub item masing-masing dari suatu item pekerjaan, selanjutnya kita akan menentukan durasi dari masing-masing pekerjaan tersebut. Yang dimana kita dapat mengaturnya secara manual. Untuk durasi ini saya akan mengikuti berdasarkan Excel yang telah dibuat. Ini mana untuk pekerjaan persiapan itu berdurasi 1 minggu di pembersihan lokasi, untuk pembuatan pagar kelilingnya 2 minggu dan sisanya 1 minggu. Jadi kita bisa masukkan di sini satu, di sini dua, satu minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu. Lanjut untuk pekerjaan tanah itu, untuk pekerjaan urugan tanah di bawah lantai itu berdurasinya 2 minggu. Jadi ini kita yang urugan tanah 5 minggu. Dan ini sisanya di 1 minggu. Ya, untuk di pekerjaan fondasi itu pekerjaan fondasinya selama 3 minggu. Jadi sini 1 minggu. Pekerjaan lantai satu itu ada pekerjaan seluruh kolom balok plat lantai dan tangga. Itu dikerjakan selama 2 minggu, dan 2 minggu, 3 minggu, dan 1 minggu. Dua, dua, tiga, satu, dua, satu.
Ini ke lantai 2, 1, 3, 1, 2. Satu, 3, lantai 3 itu 1, 3, 1, 2, 2. Dua, pecahan dinding selama 3 minggu, pecahan sanitasi selama 1 minggu, pecahan instalasi listrik selama 1 minggu. Tiga, tiga, satu. Jika ada tampilan ini, kita dapat oke saja. Nanti kita akan atur di predecessor di MS project tersebut. 1 minggu. Untuk pekerjaan plafon itu dikerjakan selama 2 minggu, lantainya 3 minggu, dan kusen pintu jendelanya 2 minggu. Jadi ini 2 minggu, ini 3 minggu, ini 2 minggu. Dan untuk pekerjaan pengecetan itu dikerjakan selama 3 minggu, dan untuk pekerjaan kunci kaca dan penggantung selama 1 minggu. 3 minggu, di 1 minggu. Setelah kita menentukan durasi dari masing-masing suatu item pekerjaan atau sub item, selanjutnya kita akan menentukan predecessor dari suatu di masing-masing sub item pekerjaan, yang dimana untuk menentukannya di sini pada predecessor tersebut terdapat 3 jenis, yaitu finish to finish, start to finish, dan start to start. Dan lagi satu itu ada finish to start, yang dimana kita dapat menggunakan 4 jenis tersebut untuk mengatur dari kapan dimulainya suatu pekerjaan. Jika saya contohkan di mana untuk pekerjaan pembuatan pagar keliling ini bisa dimulai berbarengan dengan pembersihan dari lokasinya. Jadi kita masukkan yaitu dua dua SS, yang dimana untuk ini yang dimana yang dimaksud itu dua SS itu di pekerjaan dua yang ini itu berbarengan, pekerjaan tiga dimulai berbarengan di saat pekerjaan pembersihan lokasi ini dimulai. Jadi untuk gambar gancar itu bisa dilihat di sini. Ini merupakan kode dari SS. Lanjut, di sini ada pekerjaan boplang, yang mana dari pekerjaan boplang ini bis- kita sesuaikan dengan schedule di sini, yaitu di saat pekerjaan pagar keliling selesai, itu pekerjaan boplang juga selesai karena dikerjakan selama 1 minggu. Jadi kita bisa sesuaikan di sini itu kita dapat menggunakan perintah 4SS plus 1 minggu, yang dimana ini kita masukkan 3SS, sorry, ini 3SS itu di pekerjaan boplang ini dimulai berbarengan saat pekerjaan pembuatan pagar keliling ini dimulai, tetapi kita lebihkan 1 minggu durasinya. Jadi dia akan menyesuaikan untuk pekerjaan boplang ini dimulai setelah 1 minggu dari pekerjaan pagar keliling ini dimulai. Atau kita juga bisa menggunakan perintah 3FF, finish to finish. Jadi ini sama saja. Jadi yang dimaksud ini suatu pekerjaan boplang itu selesai berbarengan di saat pekerjaan pagar keliling itu selesai juga. Kita dapat menggunakan perintah apa saja yang dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Yaitu di sini kita menggunakan 3S juga. Dan untuk pekerjaan pembuatan papan nama itu dilakukan setelah pekerjaan barat kerja selesai.
Dan untuk ini listik kerja ini sebenarnya kita dapat menentukan dia sebagai eh, sebagai pekerjaan yang harus di setiap minggunya ada ya, karena tidak mungkin untuk arus listrik dan kerja dan ini hanya dilakukan dalam 1 minggu. Jadi ini kita bisa mungkin hide dulu atau hapus dulu. Jadi kita tidak masukkan dalam schedule. Dan untuk pekerjaan galian footplate ini itu berdasarkan 5 atau kita bisa sesuaikan pada RHB-nya tuh berbarengan di saat pekerjaan papan nama dimulai. Lanjut di sini untuk galian fondasinya itu setelah kerjaan ini selesai, galian fondasi itu dimulai di sini. Ini kita dapat ubah-ubah lagi sesuaikan dengan eh, perkiraan kita masing-masing. Di 9 juga yang di 10 seluar lantai itu bukan tadi nasi ini dikerjakan setelah pekerjaan pondasi di pekerjaan pondasi selesai. Ubah dan begitu juga dengan eh, seterusnya hingga semua predesesor masuk di setiap sub item pekerjaan. Setelah menentukan predesesor dari masing-masing sub item, di sini kita dapat mengeluarkan WBS atau work pattern structure dari suatu project, yang dimana untuk cara mengeluarkannya itu ke menu project, dan di sini ada menu WBS. Ini kita bisa klik, ada define kode. Untuk tampilan yang pertama itu ada level, ada sequence, length, dan separator. Untuk pemilihannya yaitu untuk yang pertama itu ada uppercase place order. Di sini kita usahakan akan lengthnya 1, dan untuk yang selanjutnya itu ada number. Ini kita bisa sesuaikan 1. Di sini juga kita bisa menggunakan angka lagi atau menggunakan huruf kecil atau A gitu. Oke, Pak. Mungkin untuk saya itu menggunakan angka dengan 1, dan yang terakhir itu untuk huruf kecil terus 1. Jika sudah, kita dapat klik OK. Dan untuk menampilkan WBS itu kita dapat ke insert kolom. Pada menu insert kolom ini kita bisa cari yaitu WBS. Nah, ini keluar langsung WBS-nya masing-masing dari item pekerjaannya. Karena untuk pekerjaan persiapan itu ditandai dengan kode A untuk dan pembersihan lokasinya itu A1. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan kerjaan yang telah kita tentukan. Setelah kita menentukan input WBS, di sini kita dapat menentukan resource yang kita gunakan untuk memasukkan resource yang kita gunakan itu kita dapat ke menu. Di sini ada menu gancar. Di sini ada pilihannya resource sheets. Yang mana pada resource sheet ini kita dapat memasukkan material dan tenaga kerja yang kita gunakan. Ini saya contohkan sedikit saja. Untuk yang pertama itu ada pekerja. Pada resource name ini kita masukkan namanya itu pekerja. Dan sini ada mandor.
ada tukang listrik, tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang cat, tukang pipa, tukang gali, tukang aluminium, dan kepala tukang untuk pekerjaannya. Yang dimana untuk tipe ini kita bisa ubah sesuaikan jika dia pekerja, jadi kita gunakan work. Kalau dia material, kita gunakan bisa gunakan material. Di sini untuk inisial itu berdasarkan kode yang kita gunakan. Misalnya untuk pekerja itu ditandai dengan kode P, dan untuk mandor itu ditandai dengan kode M. Dan emas ini merupakan eh, jumlah dari pekerja yang kita pakai di suatu proyek, di satu proyek tersebut. Yang dimana untuk contoh video kali ini itu untuk pekerja itu sebanyak 25 orang. Jadi kita ketik 2.500. Yang dimana untuk 100% ini berarti satu orang, dan untuk 1.000 itu berarti 10 orang. Dan untuk mandor kita bisa gunakan 5 mungkin. Ini tukang listrik 5, tukang kayu 8, tukang batu 10 mungkin, tukang besi 10, tukang cat 5, tukang pipa 5 juga, tukang gali 5, ini tukang aluminium 2, dan kepala tukangnya itu 8. Untuk langkah selanjutnya itu kita memasukkan upah dari masing-masing pekerja, yang dimana upah ini berdasarkan per jam. Jadi kita perlu menyesuaikan upah tersebut dalam satuan jam, yang dimana jika di sini itu ini masih dalam satuan hari. Untuk mengubah dalam satuan jam itu kita bisa bagi 8 sesuai dengan 8 jam kerja. Jadi di sini kita masukkan inputnya untuk di MS Project itu 14.375. Jadi kita 14.375. Nah, ini sudah masuk. Jadi dia untuk upah pekerja itu sebesar 14.375 per jamnya. Untuk mandor kita bisa sesuaikan lagi itu 17.500, 17.500 titik 400, dan yang lain juga bisa disesuaikan itu 16.125, itu 17.500, 17.500 di ini 15.000, ini 18.750. Ini sama juga 17.500, 17.500, 17.500, ini 17.500. Nah, jika sudah memasukkan upah dari pekerja ini, kita dapat masukkan itu materialnya. Saya contohkan sedikit. Yang pertama ada air, masukkan air, batu belah, batu belah. Ini saya akan masukkan apa yang dibutuhkan di pekerjaan, gitu, di pekerjaan, di pekerjaan pemasangan dan pengukuran boplang. Di mana yang dibutuhkan itu ada balok, paku, dan papan. Balok, paku, dan papan. Di sini kita akan bisa cari harganya di harga upah dan bahan, di mana yang diperlukan tadi paku 2 diameter 2 sampai 5, paku
Paku biasa sampai 5. Selanjutnya itu ada, nanti ada balok. Di sini untuk balok kita bisa gunakan balok 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 kayu kelas 2. Kita dapat masukkan balok kayu kelas 2. Dan yang terakhir untuk papan itu ada keruing papan. Keruing papan. Untuk tipe yang kita harus ubah itu karena ini materi berupa material, jadi kita bisa ubah ini ke material. Untuk batu belahnya juga material, untuk balok kayu kelas 2 material. Ini dapat oke aja. Ini juga material, ini juga material. Untuk kode ini kita bisa sesuaikan, misalnya untuk tukang listrik itu TL, tukang kayu TK, tukang batu TB, ITBE, tukang CTC, TP, TG, PA, dan KD. Air bisa kita masukkan untuk BB, biasanya itu BB, kalau kayunya BKK, limbahkan itu KP. Dan sini ada kalau material itu kita dapat input satuan dari bahan yang kita gunakan, yang dimana jika kalau kayu ini harganya berdasarkan satuan meter kubik. Jadi kita masukkan untuk kalau itu meter kubik, untuk keruing papan itu berdasarkan meter kubik juga. Kita masukkan meter kubik. Untuk paku biasa itu berdasarkan paku ya. Ini paku biasa berdasarkan kilo, batu belah meter kubik dan liter dan air liter. Berarti ini liter, ini meter 3, ini kilo. Dan untuk harganya itu kita dapat masukkan berdasarkan satuan yang telah kita tentukan, yang dimana jika air itu eh, sebesar Rp35. Jadi kita masukkan 35 sini ntar langsung untuk batu belah itu 215.000, 15.000. Untuk paku biasa itu seharga 15.000 per kilo. Untuk balok kayu kelas 2 itu di 6.600.000 untuk per meter kubiknya. Untuk dwelling papan itu 11.275.000. 175.000. Dan jika sudah untuk memasukkan semua resort yang kita gunakan, usahakan ini berat untuk base-nya itu berdasarkan penjadwalan proyek. Kita bisa ubah. Jika sudah kita balik ke Gancartnya, kita mengklik di menu ini. Lanjut kita ada yang kelupaan itu mengubah kalender yang telah kita gunakan itu di project information. Di sini kalender yang kita gunakan sesuai dengan kalender yang telah kita buat tadi. Atau klik OK. Jadi dia menyesuaikan dengan kalender yang telah dibuat. Untuk selanjutnya itu memasukkan resource yang telah kita gunakan yang dimana pada pembersihan lokasi itu menggunakan resource pekerja dan mandor. Ini sesuai dengan RAP yang telah dibuat sebelumnya, yang dimana untuk memasukkan resort-resort ini kita harus membuat RAP terlebih dahulu agar memasukkannya tepat pada sasarannya. Di sini saya contohkan untuk pekerja dan mandor. Untuk pekerja di sini kita masukkan pekerja, kita dapat tulis pekerja, ditandai dengan titik koma, itu ada mandor. Untuk ini kita dapat menentukan jumlah pekerja yang kita gunakan dan menggunakan jumlah masing-masing dari suatu kerja yang dimana jika ini sini pekerja saya contohkan menggunakan 7, jadi kita masukkan 700 dan ini akan menyesuaikan dengan result yang kita telah masukkan.
Dan di sini kita dapat menampilkan cost dari atau biaya yang telah dikeluarkan untuk dari suatu masing-masing item pekerjaan yang dimana ini kita dapat cost enter dan sini ada berapa biaya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu item pekerjaan pembersihan lokasi. Begitu juga dengan langkah-langkah selanjutnya sesuaikan dengan RAP yang telah kita bikin di Excel. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan file MS Project yang sebelumnya setelah saya bikin. Jadi untuk penjelasannya mungkin sampai sini. Saya akan lanjut ke penjelasan selanjutnya jika sudah memasukkan untuk predecessor, resource, dan cost-nya. Yang dimana di sini saya sudah memasukkan predecessor untuk masing-masing dari item pekerjaan dan telah memasukkan resource name atau resource yang telah digunakan berdasarkan volume yang kita gunakan berdasarkan volume dari masing-masing item pekerjaan. Yang dimana saya contohkan di sini untuk pekerjaan Boplang itu pada RAP dibutuhkan dengan Boplang yang dimana untuk baloknya itu dibutuhkan sebesar 1,66 meter kubik dari suatu volumenya. Yang dimana ini 1,66. Ini saya beratkan 1,67 dan ini nggak bisa saya menyesuaikan dengan RAP yang telah dibuat. Dari hasil hasil MS Project ini kita dapat melihat jalur kritis dari pekerjaan tersebut yang dimana jalur kritis tersebut ditandai dengan warna merah. Dan untuk menampilkan jalur kritis tersebut kita dapat ke menu Gancar Format. Di sini ada critical task. Kita dapat menampilkan lintasan kritis, select atau pekerjaan yang terlambat. Setelah kita memasukkan itu, jika terdapat peringatan ini, berarti itu pada pekerjaan ini terdapat resource yang overlokasi atau pekerjaan yang terlalu banyak. Jadi kita bisa untuk ini ya, kita dapat lihat informasinya, yaitu apakah kita harus harus memindahkan harinya atau menambah suatu pekerjaan itu tersebut. Di sini saya contohkan ini dapat kita menggunakan jika 39 SS saja dan untuk peringatannya sudah hilang jadi sudah bagus untuk pengaturan resource-nya. Lanjut kita akan menampilkan kurva S dari suatu project ini yang mana untuk mengeluarkan kurva S itu ke menu report dan di sini ada cost, di sini ada cash flow. Pada menu cash flow ini terdapat keterangan yaitu actual cost, baseline cost, remaining cost, dan cost variance yang dimana untuk anak actual cost itu biaya aktual yang telah dikeluarkan berdasarkan progres di lapangan. Jadi ini akan keluar jika di progres lapangan itu sudah tersampaikan pada MS project tersebut. Jadi kita nanti bisa masukkan untuk progres berapa persen di suatu masing-masing pekerjaan. Dan untuk baseline cost ini biaya referensi awal sesuai perencanaan sebelum proyek itu dimulai. Dan untuk remaining cost itu total estimasi biaya yang masih diperlukan sampai akhir dengan proyeknya. Dan untuk cost variance itu selisih antara biaya yang direncanakan dan biaya yang terrealisasikan. Dan untuk pengaturan dalam pembuatan kurva S ini, kita dapat melihat di sini ada menu file list yang dimana pada menu file list ini kita dapat atur untuk time-nya. Ini bisa berdasarkan waktu untuk di bagian sumbu X dan sumbu Y-nya itu kita dapat berdasarkan harga. Jadi kita atur untuk timesnya ini berdasarkan weeks dan untuk setelan defaultnya itu berdasarkan quarter. Jadi kita bisa ubah ke weeks dulu. Dan untuk date format ini kita bisa gunakan week 1, week 2 atau week 1 atau yang ini dari dimulainya suatu project itu. Untuk count ini kita bisa sesuaikan lagi
Itu bisa menggunakan satu, dua, dan tiga, dan seterusnya. Lalu klik OK dan akan mengeluarkan kurva S seperti ini. Dan jika dilihat pada contohnya itu, contoh yang telah dibuat pada RAB ini, itu juga sudah mirip dengan apa yang keluar dari MS Project tersebut. Dimana jika kita ingin mengeluarkan aktual cost-nya, itu kita dapat ke menu Gancat lagi balik. Dan pada tampilan ini kita dapat menyampaikan progres dari masing-masing sub-item. Saya contohkan untuk misalnya di pembersihan lokasi sampai selesai ini itu berjalan sudah 100%. Jadi pada menu mark on tag ini kita bisa update task, itu kita bisa masukkan satu-satu itu 100%. Atau juga kita dapat mengklik dengan sini marknya itu 100%. Jadi bisa kita klik. Jadi jadi tanda centang ini ditandai dengan pekerjaan itu sudah selesai sebesar 100%. Begitu juga dengan selanjutnya ini saya ubah 100% dulu. Persen, 100%, lantai 3 juga, lantai dan dinding, kerjaan sanitasi, kerjaan instalasi listrik itu sudah 100%. Kerjaan plafon juga sudah, lantai, pintu jendela, pengecetan, dan kunci kaca penggantung. Nah, jika sudah kita menyampaikan progres dari masing-masing sub item, kita dapat mengeluarkannya actual cost dari masing-masing sub item yang mana ini ada actual cost. Jadi ini merupakan actual cost yang digunakan dan untuk selain itu kita dapat mengeluarkan early start atau kapan dimulainya dan early finishnya. Jadi kita tinggal cari ini ada early start, early finish, dan late start dan late finish. Yang mana di sini digunakan untuk pembuatan jadwal PDM atau Precedence Diagram Method. Lanjut setelah kita menyampaikan progres itu, kita dapat menentukan mengeset baseline yang telah kita pakai. Itu kita menu baseline, ada set baseline. Untuk baseline yang digunakan itu berdasarkan base default saja, ini baseline, lalu klik OK. Nah, jika sudah kita akan ke report, ke cash flow yang dan ada actual cost ini sudah keluar dan baseline-nya juga sudah keluar. Selanjutnya, selain selain cash flow yang bisa ditampilkan, ini ada earn value report dan critical tax ya. Karena sini sudah kita sampaikan progres 100%, jadi untuk critical tax-nya tidak ada. Jadi semisalnya dia belum menyampaikan suatu progres, jadi akan ada critical tax dari masing-masing sub itemnya. Ini ada milestone, late tax, tripping tax, dan yang lain-lain. Dan sini ada resource overview yang mana ini itu pekerja dikerjakan selama proyek itu berapa jam dan untuk yang lain-lainnya. Jadi untuk menampilkannya itu bisa dapat di resource usage yang dimana pada resource usage ini ditandai dengan untuk pekerjaan lokasi itu misalkan 40 jam dan lain-lain. Di sini juga kita dapat menampilkan network diagram dari pekerjaan tersebut yang dimana jika ditandain dengan silang tanda X berarti pekerjaan tersebut telah selesai sebesar 100%. Yang mana ini untuk tampilan network diagramnya. Jadi mana untuk tampilan network diagram ini kita dapat sesuaikan lagi dengan keinginan kita masing-masing. Untuk network diagram ini kita bisa ubah bentuknya berdasarkan PDM atau yang lain atau AOA. Jadi mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.